Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Restu Firmansyah dengan NIM 123240050 dari program studi teknik informatika dan dari kelas pemrograman web IFA. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang skema programming menggunakan PHP. Jadi saya akan membuat aplikasi PHP dan akses database dan yang membuat 3 halaman web yang dimana halaman pertama itu isinya customer PHP yang berisi daftar customer, kemudian halaman kedua order list PHP yang berisi daftar order, kemudian yang ketiga itu adalah order detail PHP yang berisi daftar produk dalam sebuah order yang diklik pada skenario 2. Jadi nanti di daftar order ini akan ada order detailnya dari masing-masing eh, produk yang dibeli oleh customer. Kemudian untuk database sendiri sudah saya instalasi di sini dengan nama Nwine, saya import. Lalu coding akan menggunakan PHP biasa, hanya menggunakan HTML dan tanpa CSS. Jadi tanpa lama-lama kita akan langsung masuk ke VS Code-nya. Untuk pertama-tama kita akan membuat suatu koneksi supaya database-nya itu terhubung dengan file yang akan kita buat atau aplikasi yang akan kita buat. Kita akan bikin dengan nama connection.php. Lalu kita bikin ketiga file tadi. Ini ada customer, order list, dan order detail. Kita bikin customers, lalu kita bikin order list PHP, lalu order detail.php. Nah, saya akan mulai dengan connection PHP dulu. Yang pertama itu kita akan buka tag PHP-nya, lalu kita bikin hostname sama dengan localhost, lalu portnya itu sesuai SMB-nya masing-masing. Di sini saya 3306, jadi saya akan isi 3306. Lalu username defaultnya itu biasanya di XM itu adalah root. Kemudian passwordnya ini juga biasanya defaultnya kosong. Lalu database sama dengan Nwine. Kemudian kita pilih satu variabel dengan nama connection sama dengan null. Lalu kita bikin sebuah try catch block. Dan di sini itu isinya connection sama dengan new MySQL. Lalu kita isikan dengan hostname, username, password, lalu ada database, kemudian port. Seperti ini ya. Dan jangan lupa di tutup pada titik kolom. Nah, di cache-nya ini saya isi dengan MySQL, SQL, exception, $E, lalu kita akan munculkan output koneksi gagal. Ini kita akan ke message. Nah, untuk ngecek apakah database kita sudah terkoneksi dengan file PHP ini, maka kita perlu output
koneksi berhasil. Oke, karena kita cek eh, localhost tugas pw connection PHP. Nah, jika di sini sudah muncul koneksi berhasil, maka itu artinya database kita sudah tersambung dengan aplikasi yang akan kita buat. Lalu kita hapus saja karena kita sudah tahu bahwa database-nya sudah berhasil. Lalu kita akan masuk ke customer PHP. Mungkin saya jelaskan ya. Eh, dari kode ini, file pertama itu yang saya buat adalah connection PHP. Kemudian ini untuk mengatur koneksi ke database MySQL. Saya menggunakan try catch block di sini untuk mencoba membuat koneksi server database. Dan jika koneksi itu gagal, maka program akan menangkap error tersebut dan mengeluarkan eh, output koneksi gagal ini. Dan file ini nantinya, file connection PHP ini akan di-include ke ketiga file ini. Jadi supaya nanti kita tidak perlu menulis ulang kode inilah, menulis ulang kode ini di file ini. Jadi kita cukup panggil file ini dimasukin ke sini. Oke, jadi yang kedua kita akan bikin customer PHP. Seperti biasa kita buka PHP, kita include once here connection .php. Lalu kita bahas sebuah SQL, yaitu tadi kan kita disuruh untuk menampilkan customer ID di kolom pertama dan kemudian di kolom kedua serta link menuju ke halaman 2. Link ini itu artinya eh, kita akan melihat order dari masing-masing customer. Jadi mungkin kita akan select customer ID. Kita ngambil dari sini ya. Nah ini customer ID sama company name. Customer ID, company name, from nama tabelnya. Lalu kita akan sorting atau urutkan berdasarkan nama perusahaannya gitu. Nah, oke, seperti ini. Lalu yang kedua, kita bikin statement sama dengan connection prepare SQL. Kemudian stmp execute. Hasilnya kita simpan di variabel result. Get result. Nah, untuk PHP-nya mungkin segini aja. Ini kita lanjut ke HTML-nya. Kita beri judul di sini daftar customer, judul lah. Apa ini nama tab-nya lah ya. Kemudian kita bikin H2. Ini baru judul. Daftar customer. Lalu kita bikin table.
lalu head, r. Nah, untuk kolomnya tadi kan ada tiga ya, customer ID, company name, sama yang ketiga kita mau lihat daftar ordernya, orders. Lalu kita bikin pribadi, kita buka tag PHP, nah, while row sama dengan hasilnya, fetch, sock, kita bikin tr, td, ini isi apa, isi kolomnya, tabelnya. Ini kita buka PHP, echo, HTML, special charts, lalu kita sub and row, customer ID. Oke, seperti ini. Lalu kita bikin yang sama. Kita buka lagi tag PHP-nya. Samain aja, cuma ganti nama company name aja. Charts row company name. Company name. Oke. Kemudian yang ketiga, kita bikin sebuah link yang mengarah ke order list PHP. Lalu kita ambil parameter customer ID, seperti ini, echo colon code, kemudian row customer ID ya, karena kita ngambilnya parameter customer ID. Tadi di sini itu harus pakai tanda kurung ya, kayak gini nih. Nah, kita pakai titik koma. Terus baru kita di sini lihat orders. Nah, lalu kita tutup ininya tag PHP-nya tadi karena while-nya belum tutup ya. Pakai and while. Nah, kira-kira seperti ini. Dan jadi ini adalah file customer PHP berfungsi untuk menampilkan daftar pelanggan yang ada di database tadi ya, yang ada di database yang sudah dibuat. Jadi pertama saya include file connection PHP ini supaya tersambung dengan database-nya. Kemudian saya bikin query SQL untuk mengambil sesuai yang diarahkan, yaitu customer ID, company name dari customer berdasarkan nama perusahaannya. Jadi kita urutkan gitu secara alfabet supaya ya agar rapi aja sih. Kemudian kita bikin fungsi prepare di sini dan eksekusi yang nantinya untuk mengeksekusi query ini hasilnya akan disimpan di
variable result. Nah, di bagian HTML ini saya bikin tiga kolom, pelanggan ID customer, company name, sama order untuk menuju ke halaman berikutnya. Nah, di kolom terakhir ini ada link menuju ke order list PHP ya, teman-teman. Lalu eh, udah sih, ketika link ini diklik maka akan masuk ke order list PHP. Lalu kita akan cek aja ya, apakah program yang kita buat ini berhasil. Customers.php. Wow, error. Gimana ini errornya? 31. Ini. 31. Oh, ini. Ini harusnya kecil ya. Eh, salah. Nah, ini teman-teman. Seperti ini ya. Kalau kita lihat, ya masih kosong. Karena belum kita buat. Nah, itu tadi apa ya, detail-detail kecil seperti itu tuh ya harus benar-benar diperhatikan lah. Karena salah typo satu huruf aja bakal error kayak tadi ya. Nah, kemudian untuk yang ke selanjutnya saya akan masuk ke fungsi order list PHP. Sama kayak tadi, akan masuk ke PHP, lalu kita include launch, gear, kembali connection PHP. Kita bikin dulu variable customer ID. Ini karena kita tadi apa ya? Kita masuk ke sini tuh gara-gara link dari customer PHP. Jadi kita pakai yang namanya get. Get. Nah, build customer ID-nya. Lalu kita bikin get lagi customer ID. Nah, kalau customer pakai ini ya, customer ID sama dengan kosong, akan kita keluarkan parameter customer ID tidak ditemukan. Ini ya. Kemudian kita ini semacam tag link yang nantinya akan diarahkan ke eh, customer PHP kok. Ref customer customer PHP pakai S ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jangan lupa titik koma. Nah, oh ya, kembali ya. Di sini itu harus ada. Ya biar kita kayak semacam link itulah teman-teman.
Oke, kemudian yang kedua, kita bikin query lagi. Select, karena kita tadi, eh, kita harus tadi order ya. Nah, kita disuruh untuk mengambil daftar order ID di kolom pertama, dan order date di kolom kedua, dan link untuk menuju order detail. Jadi kita akan ngambil order ID sama order date aja ya. Jadi langsung aja kita select order ID, order date from nama tabelnya, orders, sebentar, saya lupa nama tabelnya. Oh iya, orders where customer ID sama dengan ini, order by, kita tampilkan lagi berdasarkan tanggal mereka pesan ya teman-teman, tanggal mereka order, jadi biar urut aja gitu supaya lebih rapih lah, intinya seperti itu. Lalu kita bikin query SQL, emang sih bikin statement kayak tadi, connection, prepare. Nah, ini notif ganggu ya, of connection, prepare ini SQL. Oke, lalu yang kedua, statement, kita arahkan ke pin param, pin param. Eh, kita arahkan ke pin param string, karena ininya tuh customer ID-nya tuh varchar ya teman-teman. Kalau di sini nih, nah ini varchar, jadi kita pakai string, pakai s di sini, string gitu. Lalu customer ID, kemudian satunya kita execute, lalu hasilnya kita simpan kayak tadi di statement get result. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ambil, bikin variabel, kemudian kalau nggak ketemu ID-nya akan munculkan output ini, parameter yang ditemukan. Kemudian kalau ini diabaikan, kita masuk ke SQL, bikin query, select order ID, order date, kita sorting berdasarkan tanggal belinya, lalu ini kita prepare, kemudian hasilnya kita execute, lalu simpan di result. Lalu kita bikin HTML lagi. Ini namanya daftar order.
Kemudian kedua, kita bikin daftar order untuk customer dengan ID. Nah, dengan ID-nya kita bakal bikin pakai PHP lagi. Kita ambil echo HTML special charts, terus customer customers ID. Nah, kira-kira kayak gini ya. Customer ID. Hmm, eh, nah, set. Nah, ini komen. Lalu selanjutnya kita bikin tabel tr, tr. Terus ini kolomnya juga kita bikin 3. Yang pertama itu tadi ada order ID, order date. Yang ketiga adalah order detail. Detail ya. Terus kita bikin table-body. Kita buka while row sama dengan result, kita arahkan ke fetch sock, sama dengan titik dua kok sama dengan bikin tr. Jadi juga 3 kali ya. Ya nih, jadi dulu aja. Jadi nanti kita kopasnya gampang ya. Kita bikin PHP echo HTML special charts, lalu kita masukin row, cari order ini. Oh, nah ini bisa kita uh, bisa kita salin ya pakai shortcut. Nah, kita cari mana sih order get. Eh, nah, nah untuk tabel ketiga ini kita bakal ganti pakai link ya. Ref order detail.php. Nah, sekarang di eh, kalau kita mau mengarahkan ke order detail maka parameternya ganti ke order ID. Kalau tadi di customer PHP kan parameternya adalah ini customer ID kan. Kalau di order list kita pakai order ID. Order ID sama dengan buka di PHP, lalu echo Allen code kayak gini, lalu row order ID. Nah,
koma jangan lupa. Lalu di sini kita lihat apa ya? Order kali. Lihat produk kali. Lihat detail produk. Lihat. Lihat. Nah, dan yang lupa kita tutup lagi PHP and while. Nah, terus kita bikin semacam apa ya? Error handling gitu sih. HP if hasilnya num terus sama dengan nol, maka customer itu berarti belum punya, customer ini belum punya order, memiliki order. Oke, terus kita tutup lagi if-nya, and if kayak gini, iya, kita koma ya. Nah, di bawah ini kita bikin semacam, di bawah standarnya kita bikin eh ya semacam interaktif itulah ya. Kita bisa kembali ke customer PHP. Jadi kita bikin link di sini, customer PHP. Kembali. Oh, ya gini ya. Kembali ke daftar customer. Eh, gimana sih? Nah, kemudian kita tutup dengan statement ya. Statement close. Terus connection juga kita close. Karena kita tadi sekali aja ya. Yang kedua misalnya. Nah, ini kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jadi halaman ini berfungsi untuk menampilkan eh, apa ya, semua daftar order dari masing-masing customer. Ya, seperti biasa lah. Kemudian saya tampilkan di sini dalam bentuk tabel yang isinya order ID, order get, dan detail. Dan yang nanti di kolom ketiga, di kolom detail ini akan ada semacam link menuju ke order detail PHP yang parameternya berdasarkan order ID customernya. Itu. Oke, jadi langsung aja. Nah, kalau dan di sini tadi kan saya bilang ada error handling. Kalau misalnya eh, customer belum pernah melakukan order atau ininya result numerosnya sama dengan nol, berarti nanti akan muncul sebuah output customer ini belum memiliki order. Nah, di bawah ini saya tambahkan link menuju ke kembali ke customer PHP. Mungkin bisa langsung kita coba aja ya. Kita refresh, kalau bisa kita lihat order, nah maka akan muncul seperti ini. Daftar order untuk customer Alki. Bisa kita lihat lagi apa ya? Ini misalnya Furip.
Nah, kalau kita pencet masih kosong karena dia belum kita bikin. Karena kalau kita pencet di sini kembali ke customer maka akan kembali ke daftar customer. Nah, ya guys, seperti itu ya. Dan order date-nya ini juga di sorting supaya urut ya. Ya guys, seperti itu teman-teman. Lalu yang ketiga kita akan bikin eh, order detail PHP. Ya seperti biasa, kita akan membuka tag PHP, lalu di sini sama include launch, here, balik, udah biasa nih. Connection .php. Fungsinya sama buat menghubungkan ke koneksi PHP, ke apa? Ke database-nya. Lalu kita bikin lagi variable order ID. Karena tadi kan kita ngambil dari link order list ya. Oke, get set get order ID set get order ID. Yang belum ini sih kecil aja nggak apa-apa teman-teman. Order ID di sini get lagi. Order ID. Nah, lalu kita bikin if lagi. Kalau order ID-nya kosong, ini sama dengan kosong, kita bikin output parameter parameter order ID jika ditemukan. Lalu kita bikin kayak tadi. Ini kembali. Nah, kita bikin link. Ini titik koma ya, jangan lupa. Ref sama dengan customers di PHP. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita bikin statement kita bikin query customer query dengan SQL dulu ya. SQL select. Nah, tadi kan di sini kita suruh untuk menampilkan daftar produk. Data yang ditampilkan adalah order ID, product name, unit price, quantity, diskon, dan apa ini subtotal dan total harga ya. Jadi kita di sini akan menggabungkan order ID dan product name ya. Harusnya seperti itu teman-teman. Kita bakal menggabungkan tabel product name dan order. Menggabungkan tabel produk dan order gitu. Lalu di sini ini benar sih. Select
customer ID from order where order ID sama dengan apa gitu. Lalu kita customer query sama dengan connection, kita arahkan prepare SQL. Lalu post query-nya kita pinparan integer karena ID-nya berupa angka tadi ya. Ini order ID-nya itu angka, jadi integer. Di order ID seperti ini. Lalu post query-nya kita execute. Kita bikin sama result sama dengan post query get result customer, kita bikin folder baru, as result fetch sock lalu customer ID sama dengan customer ini class ID. Nah, kita query approve. As query kita close. Nah, selanjutnya kita akan bikin SQL 2 lah ya, supaya nggak sama-sama kayak gini. Lalu kita bikin select. Nah, ini buat penggabungannya ya, pakai order ID kita pakai variabel aja, jangan kepanjangan. Terus kemudian p product name dia apa, order ID dan product name ya. order dari order ID itu dari tabel order dan product name dari tabel produk. Nah, buat penggabungannya kita perlu yang namanya variabel kayak tadi ya teman-teman, pakai O sama P. Terus unit price unit price itu dari ini kan tadi order. Nah,
unit price, kemudian quantity, dari table order ya, dari sini teman-teman, order detail, ya, kita menggabungkan order detail sama tabel produk, unit price sama quantity dari sini, terus product name dari tabel produk, iya ya, baru paham, baru ingat. Kalau tadi lihat, nggak ada quantity ya. Kemudian lanjut, uh, diskon, kok gitu, diskon, hmm, from, nah, biar rapi aja, order detail, eh, kayak gini ya, kecil, S, O, join, products, produknya, oke, sama ya ini, products, as, pay, on, O, O, product ID, product ID. Ini karena di tabel order detail itu aja product ID sama order ID ya. Jadi kita bisa gabungkan ke join product ID sama dengan P product ID. Nah, where ini mungkin kita sini aja ya. Eh, loh, ini is where kurang rapi. Order ID sama dengan tanda tanya. Kita nggak tahu soalnya. Lalu kita bikin statement connection prepare SQL2, lalu kita bin param bin param, order ID-nya kan tadi ini ya, eh, integer, jadi i, kemudian pakai order ID. Nah, kita execute i. Nah, kemudian hasilnya akan kita simpan di variable result sama dengan stmt get result. Nah, kemudian karena tadi ada total harga, total harga maka kita bikin variabel total harga. Total harga editor, total harga 0.
Oke, untuk PHP-nya kurang lebih seperti ini ya. Lalu kita bikin HTML yang isinya di sini itu apa judulnya? Detail order. Nah, di badinya kita bikin dua daftar eh, produk untuk order ID. Nah, saya bikin PHP echo HTML special charge. Kemudian kita ambil parameter order ID. Nah, ah, ada ya. Lalu kita sini bikin tabel laki tabel tg tr tg juga apa ya tadi order ID product name unit price quantity discount dan subtotal berarti ada 5. Nanti total harganya di bawah aja ya di bawah tabelnya berarti ada 6 pilihannya ada 6 order ID. Yang kedua ada product name. Yang ketiga ada unit price, quantity discount, quantity discount, sama subtotal. Oke, nah ini. Kemudian untuk isi tabelnya seperti biasa pakai tebadi dan buka HTML while seperti ini row fetch sama dengan resort fetch. Shop. Nah, kita buka PHP lagi. Yes. Nah, bikin sini unit sama dengan float row terus unit price. Lalu buat quantity kita pakai KTY. Karena kan ini belum dibikin ya teman-teman. Ya, jadi kita bikin di sini aja. Quantity itu integer. Row kemudian kita quantity. Seperti ini. Lalu diskon sama dengan float row
is gone. Nah, ini ininya tuh ambil dari eh, sini ya, teman-teman. Dari order detail nih. Float diskon sama dengan float. Oh, yang nggak perlu pakai ini. Terus subtotal. Kemudian rumus sama dengan unit dikali mana kali quantity, kemudian satu dikurangi diskon. Nah, total harga ini sama dengan ditambahkan subtotal. Nah, lalu kita bikin TR baru. TD TD hmm, PHP lagi. Kok customer special char row tadi order ID ya. IP toko pas product name. Lalu kita tab ketiga bikin eh, unit ya, pakai PHP lagi. Kok number format unit 2 kayak ini. Lalu tadi lagi PHP lagi echo quantity. Lalu pd PHP echo subtotal. Diskon dulu ya. Nah, baru D I susah banget loh. PHP nah echo number format sub ih total 2. Oke, kita bikin PHP and while. Nah, kita bikin if kayak tadi, apa error handling PHP if and result number rows sama dengan 0, maka kita
outputkan tidak ada produk untuk order atau pesanan ini. Pesanan ini. Nah, kemudian kita tutup lagi. Hmm. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin total harga ya. Gimana ya enaknya? Hmm, sini kali ya. Ini masih dalam tabel ya. Biar nyambung itu. Food, pakai food, ETF. Bukan footer ini apa? Tabel footer. Ah, food, TR, TD, total harga, kemudian TD, PHP, Eko, number format, harga. Nah, lalu kita bikin juga kayak tadi interaktif. Kita bikin link menuju ke halaman sebelumnya. Orderlist.php dengan karena kita tadi masuk ke dari customer ID menuju ke order list pakai apa parameter ID, maka kita kembalinya juga pakai parameter ID. Terus PHP customer ID sama dengan ini Eko, ini kayak gini aja lebih gampang. Alan code customer ID, customer ID. Nah, kayak gini ya. Dan kita bikin eh, kembali ke daftar order ini. Dan kalau kita cek sini, refresh kita, oh ada error teman-teman. Error di 55. Total unit sama dengan total unit quantity 1 dikurangi diskon. Oh, ini dikali ya. Ah, ya harusnya dikali teman-teman. Kita coba lagi. Nah, nah jadi ya. Jadi daftar order untuk produk. Nah, misalnya kita dari sini, kita mau lihat ordernya si ini, Ponap. Lalu kita lihat order ID-nya yang 10331 ini, lihat detailnya. Nah, yang terbentuk untuk order ID 10331. Di sini sebetulnya segini. Nah, untuk lihat tadi rumus-rumusnya itu kayak gini ya. 560, 848, 141, hasilnya 1549. Nah, kalau kita pencet, maka di kanan bawah ini, di kiri bawah sini tadi, nah di sini ada link menuju customer ID-nya itu Ponap. Nah,
Kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk penjelasannya mungkin lihat aja di bagian ini saya cuma tampilkan data order dalam bentuk tabel HTML. Kemudian ya tabelnya punya kolom. Tadi ada berapa ya kolomnya? Ini ada 6, order ID, produk 6, unit price dan lain-lainnya. Kemudian untuk setiap baris produknya saya pakai rumus ini tadi, satu dikurangi diskon. Semua subtotal ini saya jumlahkan menjadi total keseluruhan order dan ditampilkan di bagian bawah total. Kemudian tadi di bagian paling bawah saya tambahkan tombol kembali ke daftar order supaya ya kayak seperti interaktif aja sih. Nah, jadi sebenarnya mungkin aplikasi ini memperlihatkan gimana gimana PHP itu bisa dijalankan pakai database secara dinamis gitu. Jadi ya tadi kayak halaman dari awal aja ya. Sini daftar customer, isinya itu customer ID, company name, dan order. Saya instruksi. Lalu ketika kita lihat order untuk customer tertentu, misalnya ini Anton, kita lihat maka akan masuk ke order list PHP. Di order ini akan ada kayak tiga kolom, order ID, order date, dan detail. Yang dimana di sini diurutkan berdasarkan tanggal pembeliannya ya. Ini tanggal 28 Desember 94, urutan sampai 96. Kemudian jika kita lihat daftar produknya, detail produknya di sini. Nah, unit price kehitung, kuantitinya kehitung, subtotalnya juga kehitung. Nah, total harga ini adalah jumlah dari subtotal ini ya. Kalau kita kembali ke list order, customer, nah, jadi seperti itu aja. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila penjelasan saya eh, kurang dapat dipahami karena saya sedang sakit ya teman-teman. Sariawan jadi agak susah ngomong. Jadi ya cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.